Nikola Tesla pernah berkata bahwa apabila kita hendak memahami semesta, kita perlu berpikir dari perspektif energi, frekuensi, dan vibrasi. Sesungguhnya segala sesuatu di semesta alam ini adalah energi. Semuanya tanpa terkecuali. Tubuh kita ini energi. Benda ini energi. Meja energi. Buku energi. Bahkan seluruh ruang di semesta alam ini diisi oleh energi. Tidak ada satupun ruang kosong. Nah, ini ada satu penelitian menarik. Harvard Institute di Amerika melakukan penelitian dan mereka mengukur medan energi kita. Dan mereka menggunakan alat yang disebut dengan squid-based magnetometer. Dengan menggunakan alat ini, mereka bisa memetakan bentuk energi tubuh manusia. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya mau ceritakan satu hal menarik. Saya sering dapat pertanyaan dari ibu-ibu. Pak Adi, gimana caranya supaya anaknya saya ini bisa nurut, sabar, tenang, fokus, tidak lari-lari, belajarnya itu nyaman. Bagaimana caranya? Makannya enak. Saya bilang, Ibu, sebelum Anda memberikan perintah atau permintaan pada anak Anda, pastikan bahwa pikiran Anda tenang, hati Anda damai, sehingga vibrasi Anda bagus. Loh, kok bisa pikiran tenang, hati damai, vibrasi bagus? Satu cerita lagi. Seorang leader sebuah perusahaan bertemu saya dan berkata, Pak Adi, bagaimana caranya saya untuk bisa meningkatkan kinerja anak buah saya? Saya bilang simple. Seorang leader pasti adalah orang yang dipandang tinggi oleh grupnya, kelompoknya. Dan dia pasti memiliki vibrasi yang kuat. Nah, vibrasi yang kuat ini akan mempengaruhi orang-orang yang ada di bawahnya, rekan kerjanya. Jadi pastikan bahwa pikiran kita tenang, hati kita damai supaya vibrasi kita benar-benar bagus. Kembali ke penelitian dilakukan oleh Harvard Institute, menggunakan alat itu, mereka menemukan bahwa dari jantung kita, ya di sini nih, jantung menghasilkan medan energi yang bisa dideteksi sampai jarak 3 feet, kurang lebih 1 meter. Dan medan energi ini tidak hanya di jantung, dia berbentuk seperti sebuah bola, istilah itu torus, yang membungkus kita seperti kue donat, kita di tengah-tengah. Nah, kita dibungkus oleh medan energi ini. Ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh jantung. Dan medan magnet yang dihasilkan jantung ini minimal 100 kali lebih kuat dari medan magnet yang dihasilkan oleh otak kita. Jadi jantung ini sangat-sangat powerful, sangat kuat. Dan apabila kita di rumah, ibu atau ayah, sebagai orang tua atau leader, hati kita nggak tenang, maka vibrasi, lingkup energinya kita ini akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Disadari atau tidak, pasti akan mempengaruhi mereka. Saya sering melakukan eksperimen di pelatihan yang saya selenggarakan, Quantum Life Transformation. Dari penelitian eksperimen kecil-kecilan ini, ditemukan bahwa lingkup pengaruh energi tidak hanya 3 feet, 1 meter. Di QLT yang terakhir, saya melakukan uji coba. Saya minta satu peserta yang sangat peka terhadap energi, seorang wanita kebetulan. Kemudian saya minta peserta ini berdiri di ujung sana, di ujung hall. Saya berdiri di ujung satunya, di atas panggung. Kemudian saya minta dia merasakan, saya jelaskan kepada peserta bahwa tanpa mereka sadari, sebenarnya selama mengikuti workshop, kita saling berinteraksi secara energi. Energetically, kita saling terhubung dan saling mempengaruhi. Maka saya minta wanita ini berdiri di ujung sana, saya di ujung satunya, dan ini radiusnya kurang lebih 15 meter. Saya minta peserta ini meletakkan tangannya seperti ini, dan saya minta dia merasakan. Perlahan dia bergerak maju, pada saat telapak tangan ini menyentuh dinding luar dari medan energi saya, ini akan terasa seperti kesetrum. Ada sensasi listrik halus. Dan wanita ini menyatakan pada jarak yang begini jauh, 15 meter di sana, dia bisa merasakan ini. Ini artinya apa? Bahwa pengaruh medan energi kita
itu tidak hanya 1-2 meter. Ini bisa sangat-sangat besar lingkup pengaruhnya tanpa kita sadari. Maka kita perlu menjaga pikiran kita, hati kita tenang, damai, bahagia. Apabila kita tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia, juga sama. Besarnya bola energi ini, itu sama. Misalkan radiusnya 15 meter, berarti diameternya 30. Tetapi isinya adalah vibrasi yang tidak baik, vibrasi negatif. Ini sebabnya kenapa apabila kita jumpa seseorang, tidak usah bicara dengan dia. Dia hadir saja dalam ruangan ini, setelah dia pergi kita merasa capeknya luar biasa, lelah sekali. Saya yakin Anda pasti pernah merasakannya. Saya sudah berapa kali merasakannya. Apalagi orang yang sangat peka dengan energi. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, pastikan pikiran kita tenang, hati kita damai. Kenapa? Supaya vibrasi kita positif dan baik. Kalau hanya satu orang saja, oke lah, pengaruhnya nggak terlalu besar. Tapi bisa nggak dibayangkan apabila ada banyak orang memiliki getaran atau vibrasi yang sama, positif maupun negatif. Kalau ada banyak orang punya getaran atau vibrasi yang sama, kurang lebih sama, maka secara kolektif mereka membentuk sebuah medan morfik. Ini yang harus kita cermati. Medan morfik ini apa sekarang? Medan morfik mewakili model atau pola informasi, bentuk pemikiran bersama atau konstruk kelompok yang menginformasikan anatomi atau realita kelompok tertentu dan mendikte bagaimana realita bekerja. Jadi kalau 1-2 orang punya vibrasi positif atau negatif, dibandingkan dengan 1000 orang yang punya vibrasi positif apa negatif, maka dampaknya akan sangat luar biasa apabila ada banyak orang dalam vibrasi yang sama. Morphic field-nya menjadi sangat kuat. Anda lihat di meja saya ini ada 2 buku. Ini sengaja saya akan tunjukkan pada Anda. Yang ini, yang putih ini adalah abstrak dan ringkasan disertasi dari David Hawkins, MD, PhD. Ini saya beli dari beliau. Judulnya adalah Qualitative and Quantitative Analysis and Calibrations of the Level of Human Consciousness. Ini, ringkasan ini berisi hasil penelitian beliau. Penelitian disertasi. Dari hasil penelitian ini ditulis ke dalam buku. Ini bukunya. Anda perlu baca buku ini buku sangat menarik ya. Judulnya adalah Power versus Force, The Hidden Determinants of Human Behavior. Yang juga sangat menarik teman-teman, di halaman 68 dan 69, David Hawkins membeberkan tentang Map of Consciousness atau peta kesadaran. Nah, apa sih peta kesadaran ini? Peta kesadaran adalah sebuah pengelompokan emosi. David Hawkins mengelompokkan emosi-emosi dan diberi suatu angka. Jadi emosi A berapa dayanya, energinya. Emosi B berapa dayanya atau energinya. Peta kesadaran seperti ini. Bermula dari courage, itu 10 pangkat 200, kemudian naik terus, neutrality dan seterusnya sampai 10 pangkat 700 yang disebut dengan enlightenment atau pencerahan. Turun dari courage 10 pangkat 200 itu ada pride, energinya 10 pangkat 175. Saya akan terangkan nanti dalam bahasa Indonesia. Cara melihat level energi ini adalah segala sesuatu yang di atas 10 pangkat 200 itu sifatnya menguatkan, mencas kita dengan hal-hal yang baik, energi positif. Dan segala sesuatu yang di bawah 10 pangkat 200 itu sifatnya menghabiskan energi kita, draining, membuat kita lemah, membuat kita tidak bertenaga. Courage atau berani 10 pangkat 200. Emosinya apa? Penegasan atau dukungan akan sesuatu. Netral 10 pangkat 250.
Ini sebenarnya adalah pasrah. Kita tidak terikat pada sesuatu. Kemauan 10 pangkat 310. Emosinya optimisme. Naik lagi penerimaan 10 pangkat 350. Lebih tinggi lagi berpikir 10 pangkat 400. Cinta 10 pangkat 500. Ada rasa hormat yang mendalam. Kemudian bahagia 10 pangkat 540. Tenang dan hening. Damai 10 pangkat 600. Kebahagiaan yang luar biasa. Dan pencerahan 10 pangkat 700 sampai 10 pangkat 1000. Emosinya tak terlukiskan. Teman-teman perlu pahami bahwa ini eksponensial. 10 pangkat sekian. 10 pangkat 1 artinya 10. 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10 sama dengan 100. 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Jadi ini luar biasa sekali. Sekarang kita lihat yang di bawah berani, di bawah 10 pangkat 200. Di bawah berani ada bangga, 10 pangkat 175. Ingat ya, segala sesuatu yang di bawah 10 pangkat 200 sifatnya drain, menghabiskan energi kita. Membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Bangga 10 pangkat 175 emosinya adalah menghina atau merendahkan sesuatu atau orang lain. Di bawahnya lagi ada marah 10 pangkat 150, emosinya benci, dendam. Di bawahnya lagi ada keinginan 10 pangkat 125, emosinya hasrat, keinginan yang kuat akan sesuatu. Di bawah lagi ada takut 10 pangkat 100, ini termasuk khawatir, cemas sesuatu yang akan terjadi. Di bawahnya lagi kesedihan mendalam 10 pangkat 75, menyesali sesuatu yang telah terjadi. Lebih rendah lagi energinya putus asa atau apatis 10 pangkat 50. Nah ini yang orang kali sering salah, mereka mengatakan ya saya pasrah, sudah saya nerima. Sebenarnya mereka tidak pasrah atau tidak nerima. Mereka putus asa. Orang yang benar-benar bisa pasrah dan nerima itu energinya sangat bagus. Di level 10, di atas 10 pangkat 200, di netralitas. Tapi kalau orang yang bilang saya pasrah saja, nerima, padahal sebenarnya emosi negatif yang mereka rasakan, maka mereka sebenarnya ada dalam kelompok level 10 pangkat 50, yaitu putus asa. Perasaan tidak ada harapan lagi. Lebih rendah lagi adalah rasa bersalah di 10 pangkat 30. Ini menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan. Dan yang paling rendah, satu strip di atas kematian adalah rasa malu. Ini 10 pangkat 20. Yaitu perasaan atau keadaan berkurangnya harga diri, martabat atau rasa bangga. Di dalam buku ini juga dinyatakan bahwa untuk kita bisa menetralisir energi negatif ini tidak perlu 1 banding 1. Maksudnya apa? Tidak perlu kalau ada satu orang yang level energinya 10 pangkat 150 misalkan, tidak perlu harus dinetralisir oleh satu orang dengan energinya 10 pangkat 300. Tidak seperti itu cara berhitungnya. Karena ini energinya sifatnya eksponensial. Hawkins menyatakan bahwa, ini berita baik buat kita, satu individu di level 700, energinya, vibrasinya mampu menetralisir, mengimbangi, counterbalance 70 juta individu di bawah level 200. Level 700 ini apa? Tercerahkan, kesadaran murni. Sementara yang di bawah level 200, apa saja emosinya atau energinya? Marah, benci, perilaku agresif, mengancam, takut, khawatir, sedih, putus asa, apatis, perasaan bersalah, malu, menyalahkan orang lain atau lingkungan, menghina, merendahkan orang lain. Jadi ingat, hanya satu individu di level 700 energinya mampu mengimbangi atau menetralisir 70 juta individu yang energinya di bawah level 200. Berikutnya, satu individu di level 600 menetralisir 10 juta individu di bawah level 200. Level 600 adalah perasaan damai, bahagia.
Satu individu di level 500 menetralisir 750.000 individu di bawah level 200. Level 500 ini apa? Cinta, kasih, rasa hormat mendalam. Satu individu di level 400 menetralisir 400.000 individu di bawah level 200. Level 400 ini apa? Berpikir, mengerti, bijak. Satu individu di level 300 menetralisir 90.000 individu di bawah level 200. Level 300 ini apa? Optimis. Jadi teman-teman jelas sekarang ya, bahwa sangat penting bagi kita untuk bisa menjaga pikiran kita tenang, hati kita damai, bahagia. Karena vibrasi kita ini akan membentuk vibrasi kolektif dan ini bisa untuk mengimbangi atau menetralisir vibrasi negatif yang sekarang ada atau marak terjadi di masyarakat. Kita bisa melakukan ini bersama-sama. Dan ada penelitian menarik. Hasil penelitian yang didukung lebih dari 50 demonstrasi eksperimental dan lebih dari 23 artikel jurnal yang diterbitkan pada jurnal akademik peer reviewed menyatakan bahwa vibrasi kolektif koheren artinya dari jantung kita keluar vibrasi yang bagus ya, mampu menurunkan angka kriminalitas atau tindak kejahatan, kemudian kecelakaan di jalan raya, kekerasan sosial, terorisme, dan meningkatkan kedamaian, kepositifan di masyarakat. Ini hasil penelitian yang luar biasa. Apapun yang kita pikirkan atau kita rasakan, ada vibrasinya dan berpengaruh terhadap orang di sekitar kita. Kita tidak bertanggung jawab pada pemikiran orang lain atau perasaan orang lain. Kita hanya bertanggung jawab pada pemikiran dan perasaan kita, pada vibrasi diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah, saran saya teman-teman, nomor 1, berhenti membaca berita-berita negatif. Berita-berita yang tidak ada manfaatnya untuk hidup kita. Berita-berita yang memunculkan perasaan tidak nyaman, takut, khawatir, cemas, gelisah. Ini nggak ada gunanya buat kita dan hanya memunculkan vibrasi-vibrasi negatif. Kemudian, baca berita-berita positif. Nonton video atau film-film yang menghibur, yang lucu. Berhenti menyebar informasi negatif, sebarlah berita-berita positif saja yang bisa membangkitkan optimisme. Kemudian posting berita-berita yang baik di media sosial, di grup percakapan, WhatsApp, Telegram, atau di jalur yang lain. Jadi teman-teman, pastikan Anda memperhatikan benar apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, karena apapun yang Anda pikirkan dan rasakan ini disadari atau tidak hanya mempengaruhi diri Anda, tetapi juga mempengaruhi orang di sekitar Anda dan secara kolektif akan berpengaruh sangat besar bagi masyarakat. Demikian penjelasan saya, sampai jumpa di lain kesempatan.